engkau adalah orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan engkau. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluargaku. Inilah masa-masa terakhir. Aku akan bersama dengan kalian. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kalau dia ketuk pintu itu tidak ada lagi yang keluar. Bagaimana mungkin dia sanggup dari sini? Dia tinggalkan kota Madinah. Biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf 10 hari saja di bulan suci Ramadan. Tapi ada yang aneh tahun itu. Tahun itu dia i'tikaf selama 20 hari 20 malam. Dia tidak keluar dari Masjid Nabawi. Ada yang aneh. Karena yang biasanya 10 hari 10 malam. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi tepat di mihrab, maka di samping mihrab sebelah kiri ada satu tiang bernama Ustuwanatus Sarir. Sampai hari ini masih tertulis Ustuwanatus Sarir. Ustuwana artinya tiang, Sarir tempat tidur. Karena di bawah tiang itu diletakkan tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi i'tikaf. Di samping Ustuwanatus Sarir ada namanya Ustuwanatul Haris. Tiang Haris artinya penjaga. Disitulah tegaknya penjaga Nabi, yaitu Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di Ustuwanatus Sarir itulah sahabat melihat ketika Nabi terjaga dari tidurnya, bangkit dari berbaringnya, nampak berbekas di pundaknya, yaitu bekas anyaman pelepah korma yang dijadikan sebagai alasnya. Lalu sahabat ingin membelikannya kasur yang empuk, firash, permadani yang lembut, tapi Nabi mengatakan itu tak layak bagiku. Biarlah aku berada di atas anyaman pelepah korma ini saja, berbekas di pundak kulit yang lembut. Betapa malunya kita yang melekatkan tubuh ini di atas kain yang lembut. Di bawah kain lembut itu ada kasur yang tebal. Di bawah kasur yang tebal itu ada lagi alas yang tinggi. Lalu kemudian kita meminta kepada Allah, wa adkhilnal jannata ma'al amrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia berbekas pundaknya karena beralaskan alas yang keras, pelepah korma yang dianyam yang menjadi alas pundaknya yang lembut. Begitulah kehidupan dia. 20 hari 20 malam dia beriktikaf, tidak keluar sama sekali dari Masjid Nabawi. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, masuk Zulqa'dah. Selesai Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah beliau melaksanakan haji yang sebelumnya sudah difardukan, tapi barulah dilaksanakan haji tahun itu, disebut dengan haji wada'. Wada' selamat tinggal, karena memang setelah itu Nabi meninggal dunia. Maka pada haji wada' itu dia pergi ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ada yang unik, ada yang aneh. Biasanya beliau berkurban kambing, dia potong 1 ekor untuk keluarganya. Hadza li Muhammad, wa untuk keluarga Muhammad. Kemudian dia potong lagi, hadza li ummati Muhammad, ini aku potong untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat tahun itu di Mina, beliau tidak menyembelih 2 ekor, tapi beliau menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor unta. Tepat pada angka 63 dia berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali sebanyak 37 ekor. Maka lengkaplah 100 ekor. Tidak ada satupun sahabat yang terpikir ada signal, ada tanda sesuatu tentang mengapa berhenti di angka 63 setelah meninggal dunia 2 bulan sesudah itu. Karena saat itu bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 2 bulan lebih setelah itu barulah semuanya faham mengapa berhenti pada angka 63. Ternyata Nabi tidak ingin satupun tahun hidupnya itu kosong daripada berkurban. Tahun pertama dia potong, tahun kedua sampai 63. Lalu kemudian setelah itu barulah dilanjutkan pemotongan onta itu oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Apa makna di balik itu? Bahwa Nabi tidak ingin ada 1 tahun pun kosong dari kurban. Nabi ingin ada penyembelihan kurban di setiap umur, di setiap usia, di setiap waktu yang dilewati ada penyembelihan kurban. Lagi-lagi ada yang aneh, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya hanya 2 ekor kambing, tapi saat itu dia potong langsung 63, dilengkapkan 37 menjadi 100 ekor. Lalu kemudian sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Masuk bulan Muharram, masuk bulan Safar, masuk bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian beberapa hari menjelang meninggal, Nabi berziarah ke makam Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi sebelah kiri menghadap ke arah kiblat. Pulang dari Baqi, beliau merasakan sakit kepala yang amat sangat keras.
itu dia adukan kepada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau juga mengadukan bagaimana masih terasa sakit sisa-sisa tertelan racun yang diberikan seorang perempuan Yahudi dulu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun ke-7 ketika orang Khaybar mengundang dia di perkampungan Yahudi Khaybar. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Lalu mereka mengundang Nabi ke Khaybar. Mereka tanya, makanan apa yang paling disukai Nabi? Nabi menjawab, makanan yang paling disukai Nabi adalah kaki kambing bagian depan. Lalu mereka sajikan kaki kambing bagian depan itu, karena itu makanan kesukaan Nabi. Rupanya di bagian depan kaki kambing itulah mereka tanamkan racun yang paling sangat banyak, paling berbahaya. Sahabat Nabi yang mengunyah daging kambing itu langsung meninggal di tempat. Nabi SAW sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memasukkan daging kambing itu ke mulutnya, tapi mereka ikhtilaf tentang menelan. Maka segera Jibril alaihissalam memberitahu bahwa ada racun. Nabi memuntahkannya keluar, tapi ada beberapa tetes air liur masuk ke dalam. Kenapa itu terjadi? Bukankah Allah menjaganya? Bukankah malaikat mendapatkan wahyu, mendapatkan ilham, mendapatkan pesan untuk menjaga Nabi? Kenapa bisa terjadi? Hikmah di balik itu menurut ahli sirah, Allah ingin menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sebagai nikmat penutup para nabi dan rasul, tapi juga nikmat sebagai mati sebagai seorang syahid. Dia sudah cukup penutup nabi dan rasul, tapi Allah lengkap, tak ingin hanya sebagai penutup nabi rasul, dia juga meninggal sebagai seorang syahid karena meninggal akibat racun yang tertelan di Khaybar. Aku masih merasakan sisa-sisa racun itu, wahai Aisyah. Lalu kemudian Nabi SAW sempat mengalami kehilangan kesadaran. Lalu sahabat mengambilkan air yang disimpan di dalam kirbah kulit kambing yang dijahit, sampai tidak keluar air dari kulit kambing itu karena ketat jahitannya. Lalu kemudian disiramkan ke wajah Nabi Muhammad SAW. Ketika air itu disiramkan ke wajah Nabi, Nabi pun tersadar. Dan saat Nabi tersadar, apa yang dia inginkan? Biasanya orang kalau sudah pingsan, dia inginkan makanan, dia inginkan kenikmatan, dia inginkan sesuatu. Tapi Nabi SAW menginginkan sholat berjamaah, dibawa ke Masjid Nabawi. Tapi saat itu keadaannya lemah, kakinya terseret, dia dipapah oleh sahabat Nabi, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersama Fadl ibn Abbas. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Mereka memegang tangan Nabi, kedua tangan Nabi di pundak Ali dan Fadl. Kedua ini adalah saudara, seperti saudara kandung. Nabi anak tunggal sendirian, dia tidak punya saudara kandung, tapi ayahnya punya saudara kandung. Ayah Nabi bernama Abdullah, Abdullah punya saudara bernama Abbas, Abbas punya anak laki-laki, itulah dia Fadl bin Abbas. Abdullah punya saudara kandung bernama Abu Talib, Abu Talib punya anak laki-laki bernama Ali. Ayah mereka adik-beradik kandung, Abdullah, Abbas, Abu Talib. Abu Talib punya anak Ali, Abdullah punya anak Muhammad, Abbas punya anak Fadl. Ketiga anak laki-laki ini bersaudara kandung, satu nasab dengan datuk mereka Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abdi Manaf, Abdi Manaf anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu cicit daripada Ismail, anak kandung Ibrahim alaihissalam. Maka pada saat itu saudara yang seperti kandung ini memapah Nabi, membawa ke Masjid Nabawi. Nabi tetap tidak meninggalkan sholat berjamaah. Sampai pada akhirnya beliau tidak lagi sanggup mampu untuk membimbing sholat berjamaah, maka beliau minta Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membimbing sholat berjamaah. Itulah muncul ijtihad sahabat. Mengapa yang menjadi khalifah setelah Nabi itu Abu Bakar? Kenapa bukan Umar? Karena ada signal seperti semacam pemberitahuan secara rahasia bahwa setelah Nabi meninggal, kepemimpinan akan jatuh pada Abu Bakar Siddiq. Karena imamah ada dua, imamatun sughra, imam kecil, imam salat, imamatun kubra, imam besar, pemimpin negeri. Kalau sudah imam kecil, pemimpin salat, menunjukkan tanda itu juga menjadi imam besar, imam pemimpin negeri. Maka ketika Abu Bakar Siddiq yang diminta sebagai pengganti imam saat Nabi sakit, seolah-olah seperti signal pertanda Nabi memberikan ridha, nanti setelah meninggal Abu Bakar Siddiqlah yang akan memimpin kepemimpinan politik. Maka berbaiatlah sahabat setelah Nabi SAW meninggal. Salat dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat menunggu, Nabi tak juga keluar. Ternyata signal itu diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakarlah yang memimpin salat. Sampai akhirnya pada suatu ketika Nabi membuka tirai jendela dari samping kamarnya bersama Aisyah yang langsung tembus ke Masjid Nabawi. Sahabat sudah tegak berdiri. Sahabat menunggu bahwa akan dipimpin oleh Nabi, tapi mereka faham Nabi tidak dapat berjalan. Nabi tetap berada di kamarnya. Nabi hanya melihat dari balik jendela, dari pertanda wajahnya, dari anggukan kepalanya. Sadarlah mereka bahwa Nabi memberikan signal, salatlah bersama Abu Bakar Siddiq. Nabi tetap berada di kamarnya karena dia tidak bisa ikut serta bersama para sahabat yang akan melaksanakan salat. Lalu kemudian dibawa oleh
Fadl dan Abu Bakar, dibawa oleh Fadl dan Ali, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi naik ke atas mimbar tepat pada hari Rabu. Hari Rabu terakhir. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal. Nabi naik ke atas mimbar. Sampai di atas mimbar, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk. Saat aku mencambuk onta, lalu ujung cambuk itu terkena pundaknya karena dia berada di balik onta, di balik kuda, di balik keledai, di balik bukit. Terkena ujung cambuk itu. Lalu dia merasa sakit hati. Tapi dia tidak mau menuntut karena dia segan, karena aku seorang nabi. Man kuntu jalattu lahu dhahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, hadza dhahri, ini pundakku. Ini pundak Muhammad. Falyastaqit minhu, silakan balas. Sahabat semua terdiam. Sahabat tahu masa-masa perpisahan itu pasti akan datang. Nabi minta maaf. Siapa yang kulitnya pernah aku sakiti, ini pundakku. Silakan balas. Semua sahabat terdiam. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah cakap kasar menyinggung perasaannya. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah aku caci maki, andai datang keluar kata-kata kasar dari lidahku, lalu kemudian hatinya tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad. Falyastaqit minhu, silakan balas. Semua sahabat terdiam. Tak ada sahabat yang ingin membalas. Mereka mengikhlaskan semua. Andai pernah tercambuk pundak mereka, ya Rasulullah, jangankan pundak, nyawa kami berikan untuk kau. Saat gigimu patah, saat pelipismu berdarah, sahabat menghunuskan pedang di tengah pasukan berkobar pada perang Uhud. Mereka masuk, dijamin pasti 99,9% akan mati. Mereka memberikan nyawanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq, hartanya, emasnya sampai berbungkal dia berikan untuk biaya hijrah. Jangankan nyawa, jangankan harta, semua kami berikan untukmu ya Muhammad. Semua sahabat terdiam. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang pernah aku pinjam uangnya dan belum dibayar? Kemudian tegak seorang sahabat, innalaka alayya thalatha darahim. Engkau ada utang 3 dirham ya Muhammad. Engkau pernah pinjam uang thalatha darahim, 3 dirham dan belum terbayar. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl duduk di samping mimbar. Idfa ya Fadl. Bayarkan wahai Fadl. Bayar 3 dirham kepada dia. Fadl segera membayarkan 3 dirham karena Nabi tidak ingin tertinggal 3. Kalau pernah tersakiti fisik, pipi yang tertampar, rambut yang tertarik, kulit yang terluka, jangan sampai kita bawa mati menghadap Allah. Kalau pernah ada hati yang tersakiti, jangan sempat ada hati orang yang sakit, maka mintalah maaf. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hutang-hutang, walaupun mati syahid, orang mati syahid tidak akan merasakan sakaratul maut. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan azab kubur. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan hisab. Orang yang mati syahid langsung masuk surga. Tempat keutamaan mati syahid tidak lain kecuali hutang-hutang. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pun tidak ingin ada hutang-hutang, maka dia minta kepada Fadl, idfa ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl membayar. Tapi sahabat sudah merasa tidak enak hati. Mereka sudah tahu detik-detik perpisahan itu tak akan lama lagi. Tanda-tanda itu sudah mereka rasakan sejak dari Ramadan, sejak dari haji, sejak dari Zulqa'dah, sejak dari Zulhijjah, sampai Muharram, sampai Safar, sampai ketika beliau berziarah. Tiba-tiba beliau pergi berziarah bersama para sahabat ke Bukit Uhud. Di bawah Bukit Uhud beliau ucapkan salam kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul kamu wahai syuhada Uhud. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Sahabat mengerti, nampaknya seperti ucapan perpisahan, seakan-akan ucapan wada. Nabi akan meninggalkan mereka tak lama lagi. Lalu kemudian sampailah mereka melihat sakitnya Nabi. Akhirnya dia terbaring dan dia memilih kamar bersama Aisyah karena kamar itulah yang paling dekat dengan mihrabnya, hanya lebih kurang 22 meter saja. Di sini mihrabnya, di samping mihrab mimbarnya, di samping kiri menghadap ke kiblat, di situlah kamarnya. Antara jarak yang begitu dekat. Biasanya Bilal mengetuk pintu karena Nabi sholat qabliyah di kamar. Nabi tidak sholat qabliyah di dalam masjid, Nabi sholat qabliyah di kamar. Bilal biasanya mengetuk pintu, bertanya, sudah bolehkah iqamat wahai Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan aqimis salah, iqamatlah Bilal. Barulah Bilal berani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi hari itu tidak ada signal dari Nabi karena Nabi berada di kamar. Dipapah pun tak juga sanggup berdiri, sampai akhirnya datanglah Sayyidatuna Fatimah masuk ke dalam kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membisikkan sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Nabi membisikkan sesuatu di telinga Fatimah. Fatimah bersedih. Kelihatan dari raut wajah Fatimah ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nabi berbisik sesuatu ke telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Di saat yang sama terlihat wajahnya seperti gembira mendengar sesuatu. Setelah itu berlalu, lalu Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan ya wahai Fatimah? Kata Fatimah, tak lama lagi masanya. Tak lama lagi masanya aku akan menghadap Allah SWT. Inilah masa-masa terakhir. Aku akan bersama dengan kalian. Kenapa Fatimah tersenyum? Karena Nabi berbisik, engkau adalah
orang pertama yang akan menyusul di antara keluarga. Engkau adalah orang pertama yang akan bersama dengan engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku dari keluargaku. Ucapan Nabi itu benar. Tidak ada yang lebih daripada itu. Bahwa setelah Nabi SAW meninggal 6 bulan lamanya, tak lama, hanya 6 bulan saja setelah itu, Sayyidatuna Fatimah menyusul Nabi Muhammad SAW. Anaknya dikatakan Nabi, Innal Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda surga. Pemuda-pemuda yang sholat subuh ini, pemuda-pemuda ahli surga ini akan dipimpin oleh Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Fatimah, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, perempuan-perempuan yang hadir di majelis ilmu ini, perempuan-perempuan salihah yang hidup bersama kita saat ini, mereka akan masuk surga dipimpin oleh Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yaitu Khadijah, yaitu Sayyidatuna Fatimah, buah pernikahan Nabi dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu yang membuat Fatimah tersenyum. Bagaimana rasanya ketika kebahagiaan bersatu dengan kesedihan? Satu sisi merasa bersedih karena akan berpisah dengan Nabi, tapi ternyata perpisahan itu tidak lama, Fatimah. Perpisahan itu tidak lama, Fatimah. Hanya sekedar 6 bulan saja. Setelah itu engkau akan menyusul. Engkau akan menyusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14 abad yang lalu kisah itu terjadi. Tapi seakan-akan kita bersama dalam ruangan itu, bersama Aisyah, bersama Fatimah. Mudah-mudahan kesusahan kita ini akan membuat kita dekat dengan Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menguatkan jiwa kita selain daripada takbir Allahu Akbar. Jangan biarkan jiwa ini larut bersama kesedihan. Tidak layak untuk sedih, karena orang-orang beriman dia mesti kuat. Allah bersama dia, Rasulullah SAW selalu bersama dia. Kita tetap berselawat, kita tetap agungkan Allah. Mengapa kita mesti rapuh? Mengapa kita mesti bersedih? Orang beriman itu, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut dalam hati mereka, tak ada takut dalam jiwa mereka, walahum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati. Yang tidak boleh hanya memukul-mukul pipi, menarik-narik kantong, menarik-narik rambut, menyobek-nyobek baju. Laisa minna man darabal khudud wa syaqal juyub. Siapa yang memukul pipi, siapa yang menarik rambut, siapa yang merobek kantong, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun meneteskan air mata, ketika anaknya Ibrahim meninggal dalam usia 18 bulan. 18 bulan umur anak kesayangan itu meninggal, meleleh air mata Nabi. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Amat tarda ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridha atas ketetapan Allah ini? Aku ridha, kata Nabi. Lalu kalau ridha, kenapa engkau menangis? Ungkapan kasih sayang. Air mata ungkapan kasih sayang. Kita bukan marah kepada Allah, kita bukan tidak senang. Ini bukan niyahah, ini bukan ratapan, ini bukan majelis ratapan. Ratapan adalah sumpah serapah. Mengapa anakku yang meninggal? Mengapa menantuku yang meninggal? Mengapa suamiku yang meninggal? Kita tidak meratap. Majelis ratapan dicela, diberkahi oleh Allah dan Rasulullah. Kita tidak meratap. Ini air mata kesedihan, ini air mata kasih sayang. Selama mulut tidak menyumpah serapah. Da'wunna, kata Nabi. Ketika ada beberapa perempuan yang menangis bersama Nabi berjalan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu apa kata Umar? Da'wunna, biarkan mereka menangis. Ungkapan kasih sayang. Selama tangan tidak memukul pipi, selama tangan tidak menarik rambut, selama mulut tidak berkata sumpah serapah, maka biarkan. Bahkan ketika Nabi memegang jenazah Utsman ibnu Maz'un, menetes air mata Nabi, jatuh ke pipinya, jatuh ke janggutnya, jatuh ke bawah sampai ke wajah Utsman bin Maz'un, menunjukkan air mata itu banyak. Nabi menangis. Nabi hatinya lembut. Menangis adalah ungkapan kasih sayang. Menangis adalah ungkapan kesedihan. Menangis adalah ungkapan keridhaan. Menangis adalah ungkapan melepaskan jiwa yang tertahan, tapi kita tidak larut dalam tangisan itu. Nabi berbalik, lalu kemudian ditutupi wajahnya, ditutupi dengan kain, tapi perlahan dia bukakan, sampai akhirnya tangan itu tidak bisa bergerak. Lalu kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibacakannya qul huwallahu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad billahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad billahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad billahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dibacakannya qul rabbil falaq, qul rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dibacakannya qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi yuhsi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Lalu telapak tangan Nabi ditiupkan. Ayat-ayat yang sudah dibacakannya itu yang penuh berkah ditiupkannya ke telapak tangan Nabi. Padahal mestinya kita yang membacakan, kita tiupkan ke telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke wajah orang yang sakit. Tapi Sayyidatuna Aisyah tidak ingin melangkahi. Ada tangan yang lebih berkah daripada tangannya, ada tangan yang lebih mulia daripada tangannya. Itulah tangan Sayyidul Ahlil Jannah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditiupkan ke telapak tangannya, lalu diusapkan ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah melihat di wajah Nabi
seperti menginginkan sesuatu. Sebagai seorang istri yang menemani Nabi dalam suka dan duka, dalam senang dan tawa, maka Nabi mengerti bahasa, Aisyah mengerti bahasa yang diperlihatkan oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Aisyah paham bahwa Nabi menginginkan siwak. Nabi suka kepada siwak. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku perintahkan mereka bersiwak inda kulli shalah, dalam setiap salat. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak, lalu merobek ujung kulit siwak dan mengunyahkannya agar ujung siwak itu keluar selaputnya. Lalu kemudian diberikan, diletakkan ke bibir Nabi SAW. Air liur terakhir yang bersatu dengan mulut Nabi SAW adalah air liur yang digigitkan oleh Sayyidatuna Aisyah ke ujung siwak, lalu diberikan. Tampak senyum di wajah Nabi SAW. Makin lemah. Hari Senin, saat yang amat sangat menyedihkan, Nabi makin lemah. Nabi berkata, apa kata Nabi SAW? As-salah, 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 as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanukum, dan budak hamba sahaya. As-salah, simbol tentang hubungan hablum min Allah. Jangan pernah putus. Jangan pernah putus salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan masjid. Pesan Nabi itu, kita tidak hanya sekedar larut meneteskan air mata, tapi juga kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Beginilah ramainya umat Muhammad SAW. Wahai Abdul Samad, mereka datang bukan karena engkau. Wahai pengurus masjid, mereka datang bukan karena engkau. Mereka datang karena ingin melaksanakan pesan terakhir Nabi, as-salah, as-salah, as-salah. Salat. Wa ma malakat aymanukum, hamba sahaya. Orang yang paling lemah, rendah levelnya budak hamba sahaya. Nabi tidak mengatakan jaga ibumu, karena kalian pasti menjaga ibu kalian. Jaga ayahmu, karena kalian pasti menjaga ayah kalian. Jaga istrimu, karena kalian menjaga. Tapi ada orang yang paling lemah, paling rendah, budak hamba sahaya. Jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian hardik. Jangan kalian susahkan mereka. Jangan kalian buat mereka seperti kuli. Jangan buat mereka. Nabi mengajarkan membebaskan budak hamba sahaya. Akhirnya hari ini tidak ada lagi perbudakan, tidak lagi hamba sahaya, tapi pembantu-pembantu kalian. Jangan kalian makan gajinya. Jangan kalian makan titik puluh keringatnya. Supir kalian, security kalian, orang yang menggali parit untuk mencari makan, pekerja kalian. Sampai hati kalian makan titik puluh keringatnya. Sampai masanya nanti mereka lebih mulia daripada kalian, dan amal sholat kalian, puasa kalian akan habis diambil. Atadruna mal muflis, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Siapa itu ya Rasulullah? Mayati yaumil qiyamati bi salatin, orang yang datang menghadap Allah dengan salat yang banyak, wa siyamin, puasanya banyak, wa zakatin, zakatnya banyak, haji umrahnya banyak, tapi dia sudah menganiaya orang lain. Qad syatama hadza, mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, menempeleng si fulan, wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, wa syatama hadza, mencaci maki si fulan. Mereka akan datang menuntut di hadapan Allah. Nabi berpesan, as-salah, as-salah, jaga salat, jaga salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum, budak kalian, hamba sahaya kalian. Hari ini tidak lagi ada hamba sahaya, tapi ada orang-orang lemah di sekitar kita. Anak yatim di antara kalian, jaga. Fakir miskin di antara kalian, jaga. Janda-janda tua, suaminya sudah meninggal, hidup sebatang kara, anaknya tidak lagi ada, jaga. Jangan sampai mereka kelaparan. Mereka orang-orang yang al-mustad'afun, orang-orang lemah, berada di bawah kekuasaan kalian. Maka tolong bantu mereka. Apa kata Nabi SAW sebelum dia meninggal? La'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur nabi-nabi dan orang soleh di antara mereka, mereka robah menjadi masjid, mereka robah menjadi tempat ibadah. Nabi melarang. La'anallahu al-yahud wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang meratakan kubur dengan tanah, lalu di atas kubur itu dibangun masjid sebagai tempat ibadah. Tidak ada. Di bawah lantai ini tidak ada kuburan. Andai ada kubur di bawah lantai ini, maka kita sudah melanggar peringatan terakhir. Detik-detik menjelang Rasul meninggal, biasanya orang meninggal akan menyampaikan pesan-pesan penting. Hari itu dia lepaskan semua. Budak-budak hamba sahayanya dia merdekakan semua. Tombaknya, pedangnya, baju besinya dia wakafkan semua fisabilillah. Tidak ada yang melekat pada tubuhnya. Dia ingin mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Tapi pesan-pesan ini penting. Dia tidak ingin ada orang membangun makam menjadi tempat ibadah, lalu kemudian orang beribadah di sana, sholat di atasnya. Adapun ada makam di samping kiri masjid, di samping kanan masjid, ada dinding, ada jalan, maka itu tidak termasuk menjadikan makam sebagai masjid. Yang dilarang hanyalah meratakan makam lalu dibangun masjid di atasnya. Laknat Allah, laknat Rasulullah kepada mereka yang melakukan itu, dan kita tidak ada satupun yang melakukan itu. Masjid kita bersih daripada ini. Sampai akhirnya saat petang hari Nabi mulai mengatakan, apa kata Nabi SAW? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Ayub, Sulaiman, Zulkifli. Mereka sudah lama menantikan saat Isra Mi'raj, bertemu di langit pertama, bertemu di langit kedua, bertemu di langit ketiga. Bahkan wa antal imam, engkau yang menjadi imamnya saat salat di Masjidil Aqsa. Tapi ini pertemuan
Pertemuan bukan antara hidup dengan mati, tapi pertemuan antara orang yang sudah meninggalkan kehidupan. Ma'an nabiyyin akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin akan bersama dengan para siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada akan bersama dengan orang yang mati syahid, wassalihin akan bersama dengan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Kalian sahabat-sahabat, kalian adalah orang-orang baik, tapi aku akan bertemu dengan orang yang lebih baik. Siapa dia? Para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Puncaknya kalimat panjang itu tak lagi keluar dari mulut Nabi, tapi mengatakan Allahumma birrafiqil a'la, akan bersama dengan Allah yang maha tinggi. Tidak ada lagi. Tadi bersama sahabat, bersama istri, bersama anak, bersama Sayyidatuna Fatimah, bersama Sayyidatuna Aisyah, tapi hari ini sudah lebih tinggi lagi, bersama para nabi, bersama siddiqin, bersama syuhada, bersama salihin. Tapi setelah itu hanya tinggal satu, Allahumma birrafiqil a'la, bersama Allah Subhanahu wa taala. Nampak perlahan roh itu keluar dari jasad Nabi SAW di kamar yang agung dan mulia, di tempat yang mulia. Antara kamar itu dan mimbar, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Meninggallah Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai berita itu kepada sahabat. Ada sahabat yang tak tahan, maka tersedak sampai ke kerongkongan. Tapi berita itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar orang yang amat sangat hebat. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara keras. Semuanya bersembunyi. Tapi begitu Umar masuk Islam, orang berani. Begitu juga respon kepada Umar. Begitu sampai berita kepada Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, wahai Umar. Umar mencabut pedangnya. Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Siapa yang berani mengatakan Muhammad mati, akan aku pancung kepalanya, kata Umar. Saat itu datang Abu Bakar Siddiq. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia dulu sudah ada rasul-rasul. Ada Adam meninggal. Ada Idris meninggal. Ada Nuh meninggal. Ada Ayub meninggal. Ada Zulkifli meninggal. Ada Musa meninggal. Ada Harun meninggal. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabatum ala a'qabikum, apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Apakah kalian akan murtad? Begitu mendengar ayat itu, padahal Umar bin Khattab hafal Quran, padahal Umar bin Khattab termasuk 40 sahabat kutabul wahyi, penulis wahyu. Tidak hafalkah dia ayat itu? Dia hafal Quran, dia penulis wahyu. Tapi kenapa ketika pukulan berat itu datang, lupa, hilang ayat itu di kepalanya? Maka kita pun begitu dalam hidup ini. Kadang ketika pukulan berat itu datang, kita perlu sahabat, kita perlu teman-teman. Saat ini Abdul Somad yang mengingatkan, saat ini Abdul Somad yang membacakan. Tapi sampai masanya pukulan berat itu datang bertubi, Abdul Somad pun lupa. Siapa yang akan mengingatkan dia? Ada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat dakwah semua. Abdul Somad bukan guru, Abdul Somad bukan imam, Abdul Somad bukan syekh, Abdul Somad bukan habib. Abdul Somad hanyalah seorang sahabat dakwah yang saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Hari ini aku mengingatkan engkau saudara. Tapi besok aku boleh lupa, besok aku boleh lalai. Kalian yang akan mengingatkan. Ustaz Somad dulu yang ceramah tentang ini, Ustaz Somad dulu yang kenapa engkau lupa Ustaz? Hari ini subuh ini yang penuh berkah. Allah mubarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku ini pada waktu pagi, pada waktu subuh. Lalu kemudian berita itu sampai kepada Umar. Umar tak dapat menguasai jiwanya. Ternyata cinta mengalahkan ayat, ternyata cinta mengalahkan semuanya. Tapi ada orang tua yang sanggup membuat pedang itu terjadi. Bagaimana dengan sahabat yang lain? Bilal tidak sanggup tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana mungkin dia bisa sanggup tinggal di sana? Setiap subuh dia akan mengetuk pintu itu. Dan mulai besok Selasa, kalau dia ketuk pintu itu tidak ada lagi yang keluar. Bagaimana mungkin dia sanggup tinggal di sana? Dia tinggalkan kota Madinah. Bilal tak sanggup memandangkan azan. Bilal pergi ke negeri Syam. Dia tinggalkan kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia pergi ke negeri Syam. Sampai akhirnya Anas bin Malik pergi, pindah ke Basrah. Anas bin Malik, sahabat yang terakhir meninggal di Basrah tahun 93, tahun 94 Hijrah. Mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup tinggal di sana. Sebagian sahabat menetap karena kekuatan iman, kekuatan cinta. Tapi sebagian sahabat juga harus menghindar jauh karena kerinduan yang begitu mendalam. Sampai akhirnya Bilal tetap menetap di sana. Sampai akhirnya Umar merasa perlulah Bilal kembali sekali-sekali. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Aku tidak sanggup, kata Bilal. Bagaimana aku akan mengumandangkan azan di sana? Yang biasanya kalau aku mengumandangkan azan, setelah itu aku iqamah. Kalau aku iqamah ada yang keluar dari kamar itu. Nanti kalau aku iqamah tidak ada yang keluar dari sana. Tidak sanggup aku. Sampai akhirnya datang Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Bilal tidak sanggup menolak. Ini yang meminta adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Bilal ke kota Al-Madinah. Kami tahu cintamu kepada Nabi luar biasa. Kami tahu engkau bersama dengan Nabi SAW. Kami tahu bahwa engkau amat sangat kagum besar cintamu. Tapi datanglah
Bilal tak sanggup menolak. Yang akan dia temui ini bukan orang biasa, tapi cucu yang mengalir darahnya dalam darah mereka. Maka dia datang. Hari itu Bilal datang ke kota Al-Madinah. Bilal mengumandangkan azan subuh. Terdengar suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat mendengar suara yang tak pernah mereka dengar. Itu suara orang yang dulu ketika azan berkumandang pasti Nabi akan keluar. Kalau begitu Nabi hidup lagi, kata mereka. Itu dulu suara, dulu sudah lama kami tak mendengar suara itu. Berarti dia sekarang sedang berada di Madinah. Berarti dia sedang datang sekarang. Kami ingin mendengarnya. Kami ingin ramai sahabat Nabi datang berbondong-bondong. Ramai mereka datang ke Masjid Nabawi karena mereka yakin dan percaya kalau suara itu keluar, Nabi pasti akan datang. Tapi ternyata tidak. Ketika Bilal mengumandangkan azan, mereka hanya berjumpa dengan Bilal. Mereka hanya berjumpa dengan Sayyidina cucu Nabi Muhammad SAW. Kita tak pernah bersedih. Kita tak pernah bersedih. Kita hanya mengucapkan setiap hari, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanti kalian akan minum dari telaga ini. Nabi naik ke atas mimbar, aku lihat ada telaga, kata Nabi. Ada telaga haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, saudaraku akan minum dari sana. Kamikah itu ya Rasulullah? Enggak. Antum ashabi, kalian sahabat. Kalian sahabat. Kalian sahabat. Yang akan minum nanti di sini ikhwani. Siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Aku bukan orang Arab, aku tidak Quraisy, aku tidak pernah bersamanya, tapi aku berharap, kita semua berharap 14 abad jarak kita dengan dia, 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia sudah memikirkan kita, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa mustajab ya Rasulullah, engkau punya doa makbul ya Rasulullah. Kau doa sekali saja rata mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali saja engkau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu syafaatan li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Apa yang kita lakukan untuk agamanya ini? Apa yang sudah kita buat? Orang-orang kaya, tolonglah agama Allah ini. Kalian dirikan MDA, tolong fakir miskin. Air mata tidak cukup untuk menolong agama Rasulullah SAW. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan, kalian semua akan mati menghadap Allah. Satu-satunya syafaat hanyalah syafaat Rasulullah SAW. Sungguh ini, bapak-bapak dari kepolisian, bapak-bapak dari TNI, hadirin hadirat sekalian, kita semua insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Cinta kita mendalam. Abdul Somad, kau bukan siapa-siapa. Mereka mendengar kau bicara karena yang keluar dari mulutmu itu hanyalah sabda Rasulullah SAW. Kau hanya meminjam kemuliaannya. 0,001% yang dipinjamkannya ke mulutmu, kau hanya cerita tentang dia. Mereka sayang kepadamu karena dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami cinta kepada Allah, kata Yahudi. Kami cinta kepada Allah, kata Nasrani. Kami cinta kepada Allah. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Tidak ada yang diterima di akhirat kecuali orang yang mengikuti Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kerinduan kita kepada dia. Mereka dulu mencium wajahnya, mereka dulu mencium tapak tangannya. Apa kata Anas bin Malik, orang yang paling beruntung itu? Madimtun Nabi 10 sinin, aku melayani dia 10 tahun lamanya. Sendalnya aku bawakan, air wuduknya aku siapkan, aku berjalan di belakangnya, aku cium tapak tangannya lebih halus dari sutra, lebih harum. Atyabu min ri'il miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kami tidak seberuntung engkau Anas bin Malik, tapi kami ingin ikut bersamanya dan kami ingin minum di telaga itu bersama Rasulullah SAW. Siapa yang minum di telaga ini la yadma'u fiha abadan, tidak akan haus untuk selamanya. Selamatkan anak-anak cucu kami ya Allah, jangan sampai beralih akidah kepada yang lain. Kerinduan kita kepadanya hanya dapat kita lakukan dengan 1, dengan 2, dengan 3. Tolong agamanya, tolong agamanya. Dan kita berbanyak selawat. Asal datang rindu dalam hati selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi dia juga masih punya keturunan-keturunan. Ada keturunan-keturunan itu tetap terjaga. Para habaib kita, Habib Omar bin Hafiz, para ahli bait yang ahlu sunnah wal jamaah, ahli bait yang mencintai Omar tapi juga mencintai Ali, ahli bait yang mengagungkan Ali tapi juga tidak mencaci maki Abu Bakar, Omar, Uthman. Karena ada juga yang mencaci maki Abu Bakar, Omar, Uthman. Ikutlah ahli bait, ikutlah keturunan Rasulullah SAW yang tidak membeda-bedakan antara sahabat. Mereka tetap berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Omar ibn Khattab radhiyallahu an. Para habaib, Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Jindan,
Habib Zaid bin Sumaid, para habaib yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. An asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyambung hubungan dengan para habaib keturunan Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung hubungan dengan kerabatku sendiri. Motivasi itulah yang membuat al-fakir yang hina datang menjumpai Habib Rizik Syihab, mencium tangannya, memeluknya, karena dia salah satu dari bagian keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada ahli sunnah wal jamaah. Kita muliakan mereka bukan hanya sekedar darahnya mengalir dalam darah mereka, darah Nabi ada dalam darah mereka, tapi juga karena mereka memperjuangkan syariat datuk mereka. Kita ikut bersama mereka. Yang kita inginkan adalah kita semua bersama, anak, istri, keturunan, cucu, cicit, sahabat, kerabat, jamaah, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.